Pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis keuangan dan akunting dalam penyusunan anggaran di modul 8. Di modul 8 ini kita akan belajar mengenai penggunaan analisis keuangan untuk penyusunan anggaran di kegiatan belajar 1 dan kerancuan dalam akunting di kegiatan belajar 2. Dalam penyusunan anggaran itu dapat digunakan analisis rasio seperti analisis rasio kas, rasio cepat, rasio lancar, rasio rentabilitas ekonomis, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio keuangan lainnya. Dimana dengan analisis rasio ini, manajemen dapat menentukan rasio ideal yang diinginkan agar perusahaan dapat dikelola secara efisien dengan menggunakan anggaran. Selain itu juga agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang walaupun pada masa resesi dengan cara menganalisis masa resesi untuk penyusunan anggaran. Kita ke kegiatan belajar 1, yaitu penggunaan analisis keuangan untuk penyusunan anggaran. Di sini pertama kali kita akan belajar mengenai penggunaan rasio keuangan untuk penyusunan anggaran, di mana pengertian dari rasio keuangan itu adalah salah satu alat analisis laporan keuangan yang bermanfaat untuk keadaan keuangan perusahaan. Nah, rasio sendiri itu menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Kita langsung ke penyusunan anggaran. Dimisalkan kita menggunakan data PT Ikro mengenai yang menginginkan rasio keuangan yang ideal periode tahun 2001 sebagai berikut. Bisa dilihat di halaman 8.3 ya, ilustrasinya, di mana ada rasio utang dan modal 30%, rasio cepat 100%, perputaran aktiva 0,83916 kali, periode pengumpulan piutang 30 hari, margin laba kotor 40%, perputaran sediaan produk jadi 8 kali, perputaran sediaan produk dalam proses 10 kali, perputaran sediaan bahan baku 8 kali, rasio utang jangka panjang dengan modalnya 10%, biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja langsung 40.000, saham biasa 100.000, laba ditahan 10.000, sediaan produk jadi awal 5.000, dan sediaan produk dalam proses awal sebanyak 4.000. Nah, pertama kali kita menghitung rasio utang dan modal, di mana rasio utang dan modal ini rumusnya utang dibagi saham biasa ditambah laba ditahan. Karena rasio utang dan modal ini sudah diketahui di ilustrasi yang A, maka serta saham biasa dan laba ditahan, maka yang kita cari sekarang adalah utangnya. Nah, jadi utang itu sama dengan rasio utang dikali rasio utang dan modal dikali dengan saham biasa plus laba ditahan. Waalaikumsalam Dewi. Sekarang kita belajar mengenai penyusunan anggaran di halaman 8.3. Sehingga nanti rasio utangnya 30% dikali dengan saham biasa 100.000, kemudian dikalikan dengan laba ditahan sebesar 10.000.
hasilnya adalah 33.000. Kemudian total pasifa. Total pasifa itu adalah utang ditambah modal. Karena utangnya sudah diketahui 33.000, maka modalnya itu adalah saham biasa ditambah laba ditahan, sehingga jumlah pasifa itu sebesar 143.000. Kemudian selanjutnya kita menghitung rasio utang jangka panjang dengan modal, di mana nilai rasio utang jangka panjang dengan modal ini rumusnya utang jangka panjang dibagi modal itu sama dengan 10%. Itu ada di ilustrasi yang I. Sehingga utang jangka panjangnya itu adalah 11.000. Kemudian ada utang jangka pendek, yaitu utang dikurangi dengan utang jangka panjang, yaitu sebesar 22.000. Kemudian rasio cepat itu sama dengan kas ditambah piutang dibagi dengan utang jangka pendek itu sama dengan 100%. Rasio cepat kan tadi di ilustrasi yang B. Sehingga kita bisa mencari nilai kas plus piutang, yaitu 100% dikalikan dengan utang jangka pendek 22.000. Sehingga hasilnya adalah 22.000. Selanjutnya kita menghitung perputaran aktiva, di mana perputaran aktiva itu sama dengan jualan dibagi aktiva sama dengan 0,839161 kali. Sehingga dari sini kita bisa tahu nilai jualannya, yaitu 0,839161 dikalikan dengan 143.000. Hasilnya adalah 120.000. Kemudian selanjutnya menghitung periode pengumpulan piutang, di mana rumusnya adalah piutang dikalikan 360 dibagi jualan itu sama dengan 30 hari. Nah, di sini yang kita ingin cari adalah nilai piutangnya. Maka piutang itu adalah jualan dikalikan jualan dibagi dengan 360 hari dikalikan dengan 30 hari. Sehingga nanti hasilnya adalah 10.000. Untuk kas itu adalah 22.000 dikurangi dengan 10.000. Ini ya, kas plus piutang kan 22.000. Karena piutangnya sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui nilai kas, yaitu kas plus piutang dikurangi dengan piutang sebesar 12.000. Kemudian ke margin laba kotor, itu sama dengan jualan dikurangi harga pokok jualan kemudian dibagi dengan jualan. Itu harga pokok jualannya jadi 100% dikurangi 40% dikalikan dengan 120.000 itu sama dengan 72.000. Jadi ini ya yang dicari, ini dikeluarkan, kemudian jualannya ke sini, 40%-nya ke sini, jualannya naik ke atas. Kemudian yang terakhir perputaran sediaan produk jadi itu sama dengan harga pokok jualan dibagi sediaan produk jadi itu sama dengan 8 kali. Di mana sediaan produk jadi itu berarti 72.000 dibagi 8 sama dengan 9.000. Kemudian ada perputaran sediaan bahan baku, yaitu biaya bahan baku dibagi sediaan bahan baku sama dengan 8 kali. Sehingga sediaan bahan baku itu 30.000 dibagi 8 ya sama dengan 3.750. Harga pokok produk selesai dibuat itu sama dengan harga pokok jualan ditambah sediaan produk jadi akhir dikurangi sediaan produk jadi awal. Jadi 72.000 ditambah 9.000 dikurangi 5.000 itu 76.000. Sedangkan untuk perputaran sediaan produk dalam proses itu